الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Para sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dimuliakan Allah, channel ini akan selalu membahas kisah seputar baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabat yang mulia yang telah memperjuangkan harta bendanya dan jiwa raganya untuk misi menyebarkan dan memperjuangkan Islam. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang telah mereka lakukan. Amin. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas 10 sahabat Nabi yang mulia yang dijamin Allah masuk surga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'ad bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasai. Mari kita bahas satu persatu. Nomor satu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama setelah Nabi wafat. Beliau juga merupakan mertua Nabi. Beliau juga setia menemani hijrahnya Nabi dan membebaskan 70 budak muslim yang disiksa oleh para kaum kafir Quraisy karena melakukan tauhid. Gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan diberikan karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Sabda Nabi, orang yang paling banyak mencurahkan waktu untuk menemaniku dan menginfakkan hartanya untukku adalah Abu Bakar. Seandainya aku harus mengambil kekasih selain Allah, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Beliau memimpin umat Islam sebagai khalifah selama 2 tahun. Nomor 2 adalah Umar bin Khattab. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam waktu 2 tahun, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nomor 3 adalah Uthman bin Affan. Pernikahannya berturut-turut dengan 2 putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya mendapat julukan Dzun Nurain atau pemilik 2 cahaya. Kebijakan yang pernah diambil Khalifah Utsman bin Affan adalah perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, mencetuskan ide polisi keamanan untuk rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah, membangun pertanian, ekspansi Asia Tengah, Armenia dan Azerbaijan, Persia, Khorasan, Tunisia, Cyprus, dan Rhodes, membentuk angkatan laut yang kuat, mengkodifikasikan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani saat ini.
Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Julukan lain yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disukai oleh Ali adalah Abu Turab. Julukan ini diberikan kala Ali sedang tertidur, kemudian kain yang dipakainya berlumuran tanah. Setelah perjanjian Hudaybiyah yang membuat perjanjian perdamaian antara kaum muslim dengan Yahudi, di kemudian hari Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut sehingga pecah perang melawan Yahudi yang bertahan di benteng Khaybar yang sangat kukuh, biasa disebut dengan perang Khaybar. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Nabi pernah bersabda, "Besok akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasul-Nya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapat kehormatan itu, serta mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil membunuh seseorang prajurit musuh yang berani bernama Marhab, lalu mendebasnya dengan sekali pukul hingga terbelah menjadi dua bagian. Yang kelima adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah mendapatkan julukan Asyahidul Al-Hayyu atau syahid yang masih hidup. Ketika perang Uhud terjadi dan kaum muslim sudah porak-poranda, Talhah ditemukan dalam keadaan pingsan, tak kurang dari 79 luka tebas. Pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuhnya demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Pergelangan tangannya putus sebelah, darah segar mengucur dari tubuhnya. Semua orang mengira Talhah sudah syahid karena luka parah yang dideritanya, tapi ternyata ia masih hidup, sehingga akhirnya Talhah mendapat julukan Asyahidul Al-Hayyu atau syahid yang masih hidup. Yang keenam adalah Zubair bin Awam. Keutamaan Zubair bin Awam adalah satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap nabi memiliki ksatria dan ksatriaku adalah Zubair. Menurut hadis riwayat Bukhari. Menurut Umar bin Khattab, Zubair termasuk satu dari 4 orang yang masing-masing berkekuatan setara 1.000 orang. Menurut para sahabat, kekuatan utama pasukan kaum muslim ada di 3 orang, yaitu Zubair, Hamzah, dan Ali. Malaikat Jibril kadang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia, namun dia tidak sembarangan menjelma. Malaikat Jibril hanya mau menyerupakan dirinya dalam 2 wujud orang. Sahabat, yaitu Zubair yang terkenal, selalu menjaga penampilan, dan dia Al-Kalbi, sahabat paling tampan se-Madinah. Dia pernah mengajak Abdullah, yaitu anaknya yang masih berumur 10 tahun, ke medan perang. Mereka naik seekor kuda, sang ayah sibuk tebas kanan kiri, tusuk sana sini, sang anak memperhatikan. Yang ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf. Seandainya dia mendapatkan sebuah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah Allah yang diberikan kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Ketika akan wafat, Abdurrahman menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya harta. Sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun, bahkan kafan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muttalib juga lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku, tutur Abu Rahman. Yang kedelapan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad adalah orang yang pertama kali melemparkan panah di jalan Allah. Beliau menjadi orang pertama menumpahkan darah dalam sejarah Islam.
Sa'ad juga menjadi sahabat dan pejuang Islam pertama yang tertembak panah dalam upaya mempertahankan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat telah melakukan pembalasan untuk Ummu Aiman, semoga Allah mengabulkan doanya. Sabda Rasulullah lainnya adalah, ya Allah, tepatkanlah lemparannya dan kabulkanlah doanya. Kepahlawan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. Yang kesembilan adalah Said bin Zaid. Said bin Zaid bersama istrinya Fatimah binti Khattab, adik perempuan Umar bin Khattab, yang telah menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Kisah Said bin Zaid yang pertama adalah Said pernah mengisahkan pengalamannya ketika terjadi perang Yarmuk. Pasukan kami semuanya berjumlah 24.000 orang tentara. Sedangkan tentara Romawi yang kami hadapi berjumlah 120.000 tentara. Cerita yang kedua adalah setelah penaklukan Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah mengangkat Said bin Zaid menjadi wali kota di sana. Yang ketiga adalah Said bin Zaid, doanya terkabul ketika teraniaya oleh fitnah seorang wanita karena masalah batas tanah. Yang ke-10 adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau memiliki beberapa keutamaan dalam Islam. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki amin atau orang yang paling amanah atau dipercaya. Dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang yang mulia, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah berdusta. Dan apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bisa mengambil teladan dari para sahabat dalam beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.